Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi ja'ala syahra Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jemaah yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kita di suasana Ramadan yang penuh dengan keberkahan, insyaallah. Di suasana kita istirahat dari arba'an sesudah 4 rakaat tarawih kita akan lanjutkan sebentar arba'an lagi 4 rakaat, dan insyaallah kita akan iringi dengan kajian hadis. InsyaAllah kita akan bahas 3 kesempatan emas berdoa di bulan suci Ramadan. Nah, semua kita bisa mengambil kesempatan emas ini. Kita sebutkan kesempatan emas karena sebenarnya emaslah yang paling kita, kalau katakan emas itu artinya kesempatan yang sangat cemerlang, kesempatan yang sangat mulia. Nah, 3 di sini disebut karena disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih. Nah, meskipun sebenarnya semua waktu di bulan suci Ramadan ini adalah bulan berdoa. Ini kita lihat di dalam surah Al-Baqarah 186. Ini dalil secara umum. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang puasa 183, 184, 185, lalu Allah letakkan di tengah-tengah ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-Ku bertanya tentang Aku, kasih tahu Muhammad sesungguhnya inni qarib, sesungguhnya saya dekat. Ujibu da'wata da'i, saya akan jawab permintaannya, saya akan jawab keluhannya, saya akan dengar apa maunya. Nah, tapi dengan syarat di sini ada persyaratannya, ujibu da'watan da'izadaan falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau dia juga penuhi apa keinginanku, dia beriman kepadaku, semoga dia senantiasa di atas kebenaran, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil secara umum yang menyuruh kita untuk memanfaatkan kesempatan secara umum bahwa Ramadan ini bulan berdoa. Maka Ramadan biasa disebut dengan syahrul doa. Ramadan adalah bulan berdoa, bulan mengeluh kepada Allah. Karena doa ini adalah, kata Nabi SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa ini intisarinya dari seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu adalah inti dari tauhid. Ya, doa itu adalah inti daripada tauhid. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti yakinnya kita bahwa Allah itu ada. Nah, berdoa itu berarti juga semakin mantapnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan berdoa berarti tanda butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu tanda kita, berarti kita butuh. Ya. Orang yang merasa tidak butuh kepada Allah pasti malas berdoa.
Saya ulangi, orang yang bertauhid pasti merasa butuh kepada Allah. Karena seorang hamba tidak mungkin dia tidak merasa butuh kepada Allah. Orang yang tidak berdoa hakikatnya orang yang sombong. Karena hanya orang yang sombong tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berdoa itu artinya tanda dia merendahkan dirinya di hadapan tempat berdoa. Maka ketika orang berdoa kepada Allah, maka dia nyatakan kebutuhannya di atas keyakinan. Saya yakin sekali ternyata doa itu tidak disepelekan oleh Allah. Jangan pernah sepelekan meskipun doa-doa sederhana. Doa-doa untuk urusan dunia kita, apalagi doa untuk urusan akhirat kita. Apalagi waktu yang paling mulia di bulan suci Ramadan, di saat kita bertemu dengan bulan yang mulia ini, ada 3 kesempatan emasnya. Nah, ini yang pertama, di waktu sahur. Di sahur ini adalah waktu di akhir malam sebelum masuk subuh. Kira-kira jam berapa itu? Ya, jam 4 lewat sedikit. Kalau sebelum jam 4 itu masih namanya waktu lain, malam. Ada waktu sahur itu. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur ada waktu yang paling istimewa, di situ mereka meminta kepada Allah. Ini ada jaminannya Nabi SAW. Ya, ini yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah sendiri langsung berfirman ini dengan hadis qudsi. Ini namanya hadis qudsi, firmannya Allah tapi tidak dibukukan dalam Al-Quran. Ada di hadis, namanya hadis qudsi. Hadis yang disandarkan pada Allah namanya hadis qudsi. Kalau hadis disandarkan sama Nabi namanya hadis nabawi. Qudsi, hadis suci. Di sini disebutkan yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allah sendiri yang mengatakan bahwa yanzilu, Allah itu turun ila sama'id dunia. Ketika dia turun ke langit dunia, kapan itu disebutkan adalah pada saat hina yabqa sulusil lail. Dia turun di sepertiga malam terakhir itu, akhir. Di situ turun. Allah menemui hambanya. Bahkan ada di situ yaqulu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepada aku, saya akan penuhi doanya. Jadi ada waktu di situ sesudah makan sahur. Disitulah salah satu kenapa Nabi mengatakan tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena sahur itu ada berkah. Salah satu keberkahannya bisa berdoa. Masa mau minta kepada zat yang maha kaya, maha sempurna, maha tinggi, maha mulia, maha pengampun, kita tidak merasa menggunakannya untuk sebaik-baiknya di sini. Ada waktu sangat bagus di waktu sahur. Ambil kesempatan di sini, 1-2 kalimat kita sampaikan kepada Allah sebelum azan berkumandang. Sebelum azan berkumandang, sampaikan kalimat. Mungkin antum belum lihat dampaknya doa kita hari ini. Mungkin tahun depan, 5 tahun depan, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, bisa jadi Allah baru jawab doa itu. Tapi ini jaminan. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Ini sahih pasti ya. Sahih Bukhari dan sahih Muslim. Jadi ada di sini di Bukhari, ada juga di Muslim. Semua bersumber dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Sebentar ini sahur, malas makan, iringi dengan doa. Ya, kalau tidak bisa makan, jangan tidak bisa berdoa. Ya, kalau tidak bisa banyak makan, perbanyak doa di sini.
Ini waktu emas paling spesial. Mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Arab, minta 1-2 kalimat. Ya Allah, mudahkan saya melewati Ramadan. Ya Allah, cukupkan kebutuhan saya. Ya Allah, tolong saya dalam mendapatkan ilmu. Ya Allah, berkahi dalam hidup saya. Mudahkan saya taat kepadamu. Itu semua rangkaian doa-doa. Lihat nanti mas sekalian akibatnya kalau antum baca doa ini. Kita akan lihat di tahun berapa Allah akan jawab. Bisa langsung Allah jawab. Yang kedua, yakni ketika sedang berpuasa. Ini ketika sedang berpuasa. Ada hadis Nabi SAW, salasatun, ada 3. Ya, la turaddu, tidak akan pernah ditolak. Siapa itu? Dakwatuhum, doa-doa mereka. 3 doa Nabi jamin tidak pernah ditolak. Mana doa itu? As-saim, orang yang berpuasa, hatta yuftira, sampai dia berbuka. Jadi begitu imsak, kita sedang berpuasa, itu berlaku doa ini sampai berbuka. Coba ya, istimewanya keadaan itu. Begitu sudah mulai imsak, begitu azan subuh mulai, ada kesempatan emas. Saat-saat doa seorang hamba itu dekat sekali dengan Allah. Yakin ya, jadi jaminan Quran, wa iza salaka ibadi anni fa inni ujibu da'wata da'iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil Allahu yarshudun. Dan kesempatannya gampang emasnya. Begitu azan subuh, doa kesempatan paling hebat sampainya berbuka. Di situ hatta sampai hatta yuftira. As-shaim hatta yuftira. Orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi orang yang berpuasa. Jadi begitu masuk waktu berpuasa, ambil kesempatan. Jangan remehkan 1-2 kalimat doa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah ketika berbuka. Ini hadisnya juga saya. Insyaallah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia juga, sahabat Abu Hurairah. Ketiga yang terakhir, waktu emasnya. Waktu emas ini pada saat berbuka. Ini pada saat berbuka. Jadi kalau tadi mulai dari berpuasa, ini belum masuk berbuka. Di sini sebutkan juga ada hadis salasatun, 3 juga, la turaddu, tidak ditolak doanya. Hampir sama redaksinya. Tapi didahulukan di sini, yakni kita ambil bahagian terakhirnya, ya, yang di tengah. Wasaim, orang yang berpuasa tapi tidak pakai lagi kata hatta, tapi pakai kata hina. As-saim hina, orang yang berpuasa ketika dia hina, yuftir, ketika dia berbuka. Jadi tadi orang berpuasa sampainya berbuka. Kalau ini pada saat berbuka, pada saat berbuka. Jadi pada saat kita berbuka, ucapkan doa-doa saat-saat kira-kira 10 menit, 5 menit, ucapkan kalimat-kalimat ini baru berbuka. Sesudah itu pas azan kita ucapkan bismillah, makan. Sesudah makan, sudah minum, kita baca zahabat zaman wa batallatil uru wa sabata ajru insyaallah. Jangan dibaca dulu doanya, ya, baru makan. Terbalik itu. Jadi ada orang biasa mengatakan zahabuz zama wa batallatil uru wa sabata ajru insyaallah. Ya. Jadi kalau disebut zahabat zama artinya apa? Telah hilang rasa haus. Kenapa bisa hilang rasa haus? Belum pokok minum. Zahabat zama itu setelah kita minum. Wa batallatil uru, bahasa tenggorokan.
wa sabata ajru insyaallah, dan telah menanti pahala puasa tersebut. Insyaallah 3 ini kita manfaatkan. Tabi yang pertama tadi 1 pada saat sahur, yang kedua orang sedang berpuasa sampainya dan yang ketiga saya titip amanah ini dan wasiat ini kita amalkan 3 kesempatan emas yang paling terbaik untuk kita jadikan dekat dengan Allah, minta mengeluki kepada Allah, menangis di hadapan Allah ya pada saat kita kesempatan emas ini. Barakallah, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.